Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali lagi kepada seri Yosua kita ya, seri yang bagian ke-8. Masih ingat kata kunci kitab Yosua apa? Kepemilikan tanah Kanaan, dan ayat kuncinya kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Nah, bagian yang kita masih di awal-awal ya, masih di sunat ya, jadi persiapan itu. Yosua pasal yang kelima hari ini. Nah, kita mau lihat ya, sebelum dibaca mesti ngerti pendahuluannya dulu ya. Orang Israel sedang dikuduskan Tuhan. Ini pokok utama pasal 5. Jadi di bawah kepemimpinan Yosua minggu yang lalu kita lihat ya, dan campur tangan Tuhan pastinya ya. 2 juta orang tentara Israel, penduduk sipil Israel menyeberang sungai Yordan. Nah, tempat berpijak, tempat mereka bermukim, berdomisili segera didirikan. Masih kemah, belum rumah. Nah, dari sudut pandang manusia ya, ini pasti saatnya perang ini, menyerang kubu pertahanannya orang Kanaan. Lagi pula ayat yang sebentar kita baca, moralnya bangsa Kanaan itu runtuh mendengar satu berita lama dan 2 berita baru yang menyebar. Berita lama yang pertama, orang Israel, Allah Israel sudah mengeringkan Laut Merah. Itu 40 tahun yang lalu. Lalu orang Israel sudah mengalahkan raja-raja kuat raksasa ya, orang Amori di Transyordan. Lalu yang ketiga kemarin, Tuhan sudah mengeringkan sungai Yordan. Nah, kalau saudara masih ingat ya, sungai Yordan itu dikeringkan bukan 1-2 meter, bukan 100 meter, 2 meter, 100-200 meter. Tapi Surabaya sampai Porong, Sungai Berantas itu, Sungai Bengawan Solo itu dikeringkan sepanjang itu supaya orang Israel menyeberang. Nah, ketika berita itu mulai menyebar, nah sudah ngerti ya, bangsa-bangsa yang tinggal sepanjang sungai itu pasti dengar berita langsung menyebar. Kira-kira apakah ini bukan waktu yang terbaik untuk melakukan serangan pukulan yang mematikan? Memang dalam dunia militer ya, ini cocok sekali, pemimpin Israel pasti suka, ayo kita langsung serang. Tapi ini bukan rencana Tuhan. Allah nggak pernah terburu-buru, meskipun kita senang terburu-buru. Ya, saya ini tipe orang laki-laki nggak kesusuan ya, nggak serantanan. Kalau nggak dikerjani, tak kerjani langsung. Ya, tapi Tuhan nggak seperti itu. Dari sudut pandang Allah, Israel belum siap perang. Ada beberapa urusan yang belum selesai, dan itu bersifat rohani. Apa itu? Saat ini sudah waktunya orang Israel dapat pembaharuan. Ini generasi baru, namanya consecration, konsekrasi bahasa Indonesianya. Sebelum menaklukkan harus ada konsekrasi. Apa itu konsekrasi? Nah, konsekrasi itu namanya pengudusan yang bersifat pengabdian diri. Kayak kita sekarang ya, ngapain kita kebaktian minggu? Kita mau ibadah. Ibadah itu apa? Membaktikan diri kita untuk Tuhan. Tapi konsekrasi lebih dari itu ya. Mereka harus dikuduskan secara rohani dan menyatakan kami siap mengabdi untuk Tuhan. Jadi sebelum Allah memimpin orang Israel menuju kemenangan, dia memimpin melalui 4 pengalaman. Yang pertama mujizat, menyeberang sungai Yordan. Nah, hari ini kita belajar namanya pembaharuan sunat, perayaan Paskah dan perayaan roti tidak beragi lewat hasil bumi di Kanaan. Ini yang kita pelajari di pasal 5 awal ini. Ya, pasal 5 yang 13 sampai 15 minggu depan kita belajar itu ya. Ayo kita baca 2, 3. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan
di depan orang Israel, sampailah mereka dapat menyeberang. Tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Nah, kalau di pasal 4 kita melihat pendirian tugu peringatan. Perintah pendirian tugu peringatan itu penting supaya orang Israel tidak melupakan keajaiban besar. Kenapa? Supaya orang Israel itu mengingat bagaimana Tuhan bertindak menyelamatkan mereka dan lalu menyuruh mendirikan itu. Nah, sekarang di pembaruan sunat ini kita lihat ceritanya awalnya bangsa-bangsa negeri sekitarnya. Nah, dalam Alkitab disebut orang Amori, dipenuhi teror. Seperti saya katakan tadi itu ya. Saudara bisa bayangkan ya, 2 juta orang nyebrang sepanjang Surabaya sampai Porong. Sungai Yordan itu kering dan mereka menyeberang. Tapi yang heran, kenapa Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyunat? Sebelum saya bahas tentang sunatnya, kita mau tanya, siapa orang Amori itu? Nah, orang Amori itu ya ini gambar apa ya? Grafir-grafir yang kita bisa terima. Kira-kira bentuk orang Amori itu modelnya seperti ini ya. Tapi pahami ya, orang Amori itu ada 2 bagian. Di dalam Alkitab ini kelompok kecil Amori. Tapi sebetulnya orang Amori itu bukan di Kanaan saja, lebih besar. Lalu kita fokus, apa sih pengaruhnya orang Amori? Kenapa Tuhan menyuruh membinasakan orang Amori? Karena mereka punya pengaruh buruk. Oke, saya mau tunjukkan, tarik ke belakang. Itu di atas itu keturunan anak Nuh. Saya kasih warna beda. Yafet yang warna putih, Ham yang warna biru, dan Sem yang warna merah. Makanya Israel itu keturunan Semitik, bangsa Semitik. Nah, tapi kita tahu orang Amori itu orang Hamitik. Jadi orang keturunannya Afrika, keturunannya Mesir, dan orang Kanaan seperti itu. Oke, Bilangan pasal 13 mengatakan orang Amalek tinggal di tanah Negev di sini, padang gurun. Orang Het, orang Yebus, Yebus itu di Yerusalem dekat di situ ya. Dan orang Amori tinggal di pegunungan. Orang Kanaan. Jadi ini yang sedang terjadi, siapa yang ada di Kanaan. Saudara tidak dengar orang Filistin? Tidak. Karena yang datang duluan orang Amalek, Het, Yebus, Amori sama orang Kanaan di situ. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang orang Kanaan itu? Nah, dalam Bilangan Kejadian pasal yang ke-15, Allah sudah bilang sama Abraham, itu 2050 sebelum Masehi. Sebelum orang Israel diperbudak, 400 tahun sebelum diperbudak. Allah berjanji di Kanaan, negeri ini akan kuberikan kepadamu. Lalu di Ulangan pasal 7, Musa mulai membagi negeri Kanaan kepada orang Israel setelah perbudakan, setelah keluar. Dan itu dipertegas di atas Gunung Nebo. Jadi tanah Kanaan yang diperebutkan itu bendera Palestina, yang satu yang bintang Daud itu bendera Israel. Tanah Kanaan itu milik orang Israel. Tidak ada orang Filistin di situ. Yang pertama kali adalah orang-orang yang seperti itu yang akhirnya dibinasakan. Orang Amori, identitasnya, geografinya, kekuatannya, hubungannya dengan Babel. Jadi kalau siapakah orang Amori? Dia keturunan Ham, Hamitik ya. Ham melahirkan orang Kanaan. Kanaan mengeluarkan lagi orang Amori seperti itu. Jadi kita mesti paham, oh Israel keturunannya Semitik, tapi orang Amori keturunannya Ham. Nah, Amori itu artinya tinggal di gunung.
wong gunung. Nah, wong sing gunung. Nah itu menempati daerah pegunungan. Kalau di Inggris, di Eropa, Highlander. Wah, film-film zaman dulu Highlander yang seperti itu. Nah, mereka dijuluki yang tertinggi, perkasa, kecakapan militernya luar biasa, perawakannya luar biasa. Nah, geografi yang mereka miliki adalah mereka menempati, lihat ini ya, di sebelah barat itu panah dan di sebelah selatan, lalu pegunungan Yudea di sini, kira-kira seperti inilah kekuasaannya, besar sekali. Kenapa? Ya karena terkaitan dengan orang Kanaan ya. Nah, jadi Kanaan itu kosong. Ingat ya, Kanaan itu kosong. Bersama banyak suku bangsa lain migrasi ke Kanaan. Lalu mulai menaklukkan daerah Kanaan itu. Jadi orang Amori itu juga pendatang yang datang duluan daripada orang Israel. Mungkin yang terkuat dari semua klan pagan itu penyembah berhala ya. Nah, ada orang Ai, orang tentara Sihon, orang Og, itu musuh orang Amori yang tangguh. Jadi pendek kata sederhana seperti ini. Kalau dengar orang Amori di kitab Taurat Musa, itu mewakili orang Israel, non-Israel yang memusuhi dan harus diperintahkan keluar dari tanah itu. Kenapa? Nah, ini masalahnya ya, kekuasaannya. Alkitab Perjanjian Lama, Authorized Standard Version, orang Amori, Amori itu muncul 16 kali, orangnya 70 kali, total 86. Berarti kuat sekali. Kenapa kuat? Ini dulu ketika Abraham dapat janji dari Tuhan. Kita baca 2, 3. Tuhan, sorry. Salah di situ ya. Tuhan menjanjikan kepada Abraham negeri yang berlimpah susu dan madu. Namun patriark yang saleh itu, Abraham, tidak dapat waris tanah perjanjian. Kenapa? Kedurhakaan orang Amori belum genap. Ditarik mundur lagi. Lalu apa hubungannya orang Amori sama orang Babel? Jadi waktu abad ke-21 sebelum zaman Abraham, orang-orang dinasti Babel yang pertama itu disebut orang Amori. Jadi kalau sudah lihat ya bagannya ini, Babel, Akadian, Amori. Jadi terkait sekali dengan orang Babel ya, awal-awal seperti itu. Lalu abad 20 ke sebelum Masehi merambalkan pertumbuhannya Babel, lalu migrasi ke Mesopotamia, mendiami dataran Babel, lalu sesudahnya Sumeria jatuh, konflik berlangsung. Nah, lalu sekelompok orang Semit yang disebut orang Amori lalu menguasai sebagian besar wilayah Mesopotamia. Nah, ini lihat ya, lihat gambar ini gambar Sia ya, dia tinggal di sana. Ini gambar Mesopotamia. Nah, lalu tahun 1900 sampai 1600 orang Amori memusatkan pemerintahan di atas kota-kota negeri masing-masing. Jadi gini, bangsanya besar, tapi kalau mereka sudah punya kota, nah kota itu negara mereka. Jadi setiap kota itu satu negara, setiap kota satu negara. Makanya kalau saudara memperhatikan ketika si Yosua menaklukkan negeri Kanaan, yang ditakutkan 30 lebih negara itu bersatu padu habis Israel. Nah, seperti itu ya. Jadi orang Amori menemukan cara baru mengelola negara dan sumber dayanya apa? Pajak dan wajib militer. Di atas segalanya, inovasi yang terbesar adalah sentralisasi. Semuanya dipusatkan. Ada undang-undang. Nah, undang-undangnya yang terkenal itu namanya di sini Kode Hammurabi. Jadi yang kayak tulis ya bata-bata ini tulisan paku, huruf paku ya. Huruf paku yang ditemukan di sini baru ditemukan abad ke-19. Ini keterangan yang luar biasa ya. Terkenal dengan namanya Kode Hammurabi. Nah, ini sumber sejarah. Jadi kalau karena saya ngajar intertestamental ya, masa-masa antar PL dan PB, Kode Hammurabi ini mesti dipelajari. Orang PL paling banyak harus belajar begini.
ditulis di batu tiorit, lalu ditemukan di Susai. Lihat 1900 ditemukan itu. Nah, ternyata banyak kesamaan dengan hukum Musa. Prinsip ganti mata. Misalnya gini, kalau orang bangun rumah jelek, maka pemborongnya yang bangun dicari. Tapi kalau sampai ambruk rumah, membunuh pemilik yang di dalamnya, dia mesti dihukum. Nah itu mata ganti mata. Tapi banyak juga bedanya. Nah, makanya banyak orang menghubungkannya. Wah, jangan-jangan ini dari Alkitab ini, Alkitab niru ini. Enggak. Kenapa? Ini bedanya di sini. Jadi kalau seseorang tertuduh, dia boleh menceburkan diri sungai Efrat. Dulu tuh banjir besar. Kalau enggak tenggelam, selamat. Berarti nggak salah. Namanya ilmu gadok, saudara ya. Jadi tapi kalau dia tenggelam mati, ya sudah berarti dia bersalah seperti itu. Nah, masalahnya di sini dia bawa banyak dewa. Ini masalah besar di negeri Kanaan itu. Orang Amori ini mengimpor dewa namanya Marduk ke dalam agama Sumeria dan mereka angkat sebagai posisi dewa tertinggi. Ingat ya. Baru sadar itu berlangsung sampai makanya Yunani dan Romawi, Zeus dewa tertingginya. Orang Amori juga nggak percaya adanya kehidupan dan kehidupan sesudah kematian. Jadi begitu kacaunya kepercayaannya, apa yang dilakukannya, makanya Tuhan tunggu waktunya 400 tahun. Oke, balik lagi ya, pembaharuan sunat. Yosua disuruh menyunat, oke, dia patuh. Tapi kalau saudara sebagai jenderal militer bingung, mau perang seharusnya latihan, tapi disuruh sunat. Ingat ya, itu melumpuhkan tentara. Sakit akibat sunat, recovery-nya lama. Sementara musuh banyak, tidak bersahabat. Recovery sunat kuno itu 2 minggu. Kalau sekarang nggak pakai laser, zaman dulu kan nggak pakai laser. Kalau lagi sakit-sakitnya baru seminggu diserang, mati semuanya. Berarti belajar percaya sama Tuhan ini ya, betul-betul percaya. Nah, Israel tinggal di Gilgal. Jangan lupa suaranya habis ini ya. Saudara lihat ya, tak kasih tunjuk batu peringatan. Kita lihat klipnya. Juta orang kumpul di sini, disunat di sini. Ini batu apa? Batu yang dibangun ya sebagai memorial. Sekarang bukan batu zaman Yosua. Dataran luas sekali itu. Oke. Jadi prioritas sudah menyeberang bukan latihan perang, persiapan perang, tapi sunat. Ini yang bikin bingung. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya. Pisau dari batu ya. Dan Tuhan berkata harus disunat. Dia bisa bantah Yosua ya. Nah, tanda sunat itu kenapa mesti disunat? Nah, dalam perjanjian lama kalau kamu mau disebut umat Tuhan, kamu harus disunat. Berarti kalau kamu sudah disunat, kamu ikut dalam perjanjian dengan Allah. Aturannya kalau anak laki-laki umur 8 hari. Makanya sudah temukan ya, Yesus disunat pada hari ke-8 seperti itu. Itu sebabnya di Israel sampai ketika Daud perang lawan Goliat. Goliat disebut bangsa yang tidak bersunat. Jadi mesti dipahami ya, orang yang tidak disunat berarti bukan orang Israel. Kalau berapa minggu yang lalu ya, saya katakan sama saudara. Jadi waktu Perang Dunia Kedua, Hitler, Nazi Jerman, kalau mau tahu ini orang Yahudi atau tidak, yang laki suruh buka celana, dilihat kemaluannya. Kalau disunat orang Yahudi, gampang sekali itu. Ayo kita baca 2, 3. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka semua orang yang keluar dari Mesir,
yakni yang laki-laki semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah disunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati di seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka yang memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum disunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Jadi ada alasannya kenapa kata Tuhan kamu harus disunat. Jadi meskipun orang Israel sudah disunat, gini, waktu sebelum mereka meninggalkan Mesir disuruh sunat dulu semuanya. Lalu berjalan 40 tahun di padang gurun, dapat firman Tuhan. Paling gampang gini ya, baru keluar Exodus, setelah disunat keluar Exodus 2 bulan sampai di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai hampir 2 tahun. Di 2 tahun itu dan perintah disuruh sunat. Tapi tidak ditarati, tidak nurut. Jadi anak-anak ini semuanya sampai umur 40 belum disunat semuanya. Jadi sedikit bayangkan ya, umur 40 baru sunat, seperti itu. Masalahnya anak-anak yang belum lahir ya, saya katakan tadi itu ya, berarti orang tuanya nggak peduli dalam hal rohani. Itulah alasan ritu sakral ini perlu dilakukan dalam generasi yang baru. Semuanya belum disunat, padahal perintah Tuhan, tapi tidak ditarati. Ayo kita baca ayat selanjutnya. 2, 3. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirman Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Jadi setelah semua laki-laki disunat, Tuhan bilang, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir. Kenapa dihapus? Apa alasannya? Karena orang Israel itu budak orang Mesir, dan mereka tidak disunat sebelum mereka pergi. Maksudnya apa Pak? Gini aja, Abraham disunat, Ishak disunat, Yakub dan sisi keluarganya disunat semuanya. Waktu mereka pindah ke Mesir nggak disunat lagi. Itu masalahnya ya. Kenapa? Karena orang Mesir melarang praktek sunat, hanya kelas atas atau imam. Makanya ini kalau saudara pergi ke Luxor, di situ ada prasasti grafir itu, saya kasih lingkaran nih lah. Kalau saudara bisa nempak gambarnya. Jadi ini anak kecil yang disunat. Tapi ya lihat ya, dinasti ke-18 Amenhotep ketiga 1360. Yang bikin ngeri itu ininya saudara ya, pakai pisau batu. Waduh, tidak bisa kita bayangkan ya, pisau batu. Waduh. Oke, celah Mesir yang ketiga itu celahnya itu berarti orang Israel, orang Mesir itu mencemooh, kamu tidak punya negeri Kanaan. Nah sekarang Tuhan kasih arti rohani ya. Gilgal itu lingkaran. Makanya saudara mesti ingat ya, kenapa saya kasih gambar klip tadi tuh. Ruang pertemuannya lingkaran, batu melingkar ada di situ. Gilgal itu mengingatkan orang Israel, kamu pertama kali disunat di negeri Kanaan di Gilgal, melingkar. Maaf, sunat ya melingkar. Ya, sirkumsisi itu artinya melingkar ya. Tapi ini menggambarkan terus menerus harus dilakukan oleh setiap generasi. Dan semenjak itu mereka menyunatkan anak mereka hari ke-8. Ayat 10. Sementara berkemah di Gilgal,
orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Jadi sementara mereka di Gilgal selesai, mereka pertama kali merayakan Paskah. Dan ingat ya, dalam Keluaran ketika mereka eksodus dan ada di Gunung Sinai, Tuhan kasih firman kepada Musa, anak-anak Israel kalau mau Paskah nggak sunat, nggak boleh ikut Paskah. Wow, saya itu pikirkan, oh itu tuh ceritanya. Dan menariknya, ketika mereka di seberang merayakan Paskah pas tanggal 14. Itu aturannya, tanggal 14 bulan pertama atau bulan Nisan harus disunat. Saya bilang, nah ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik, betul ya? Wow, bukan dipas-pasin ya. Paskah pertama kali di Mesir, mereka harus menyembelih anak domba, darahnya disapukan. Makanya disebut Pesah. Paskah kan Pesah ya. Pesah itu melewati. Jadi Paskah itu melewati. Iman kepada anak domba, domba disembelih harus dimakan, supaya malaikat maut melewati rumah-rumah orang Israel yang sudah disapu oleh darah anak domba itu. Dan ingat, Yesus ngajarin juga Paskah dengan murid-muridnya. Lalu dia mengajari namanya perjamuan kudus. Dan itu sebabnya tiap perjamuan suci kita mengingat Paskah. Yesus sudah mati buat saya. Anak domba Allah itu sudah menyelamatkan saya. Oke. Jadi ini Paskah yang ketiga ya. Paskah yang pertama di Mesir waktu keluar. Kedua kali di Gunung Sinai sebelum bergerak ke Kanaan. 3 kali di Gilgal yang ketiga. Dan ini yang ketiga ini yang pertama kali di Kanaan. Bayangkan 40 tahun 3 kali Paskah. Ini seperti orang Kristen kapal selam. 40 tahun ke gereja cuma 3 kali, saudara. Waduh, saya pikirkan, tapi yang luar biasa, ini saya baca ayat 11, 3. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi pada dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Saya mau tunjukkan sama saudara ya urutan Paskah. Jadi Paskah, lalu mereka merayakan roti tidak beragi, nggak jalan. Lalu mereka roti tidak beragi, lalu mereka klik, nah ini nggak jalan ya. Buah bungaran. Tapi agak beda ya. Ini perjamuan terakhir, penyaliban dan kebangkitan. Kalau ini di Galilea dan kalau ini di Yudea. Berhenti dulu. Kan saya bilang, ini kayak orang Kristen 40 tahun 3 kali ke gereja. Tapi Tuhan ngasih mana 40 tahun. Dapat sesuatu. Ini mau ngokong. Tapi Tuhan masih pelihara. Dan ketika sampai di negeri Kanaan, pertama kalinya makan gandum. Dan tidak lagi makan mana. Ini pertanyaan buat kita ya. Dari mana gandum? Yang kerampas. Wah, nyolong Pak. Sabar. Ingat ya, Tuhan memberi negeri itu. Ngerti ya? Ntar lagi perang lawan Yeriko dihancurkan. 31 semua hancur. Negeri itu diberi, ya sudah. Ladangnya berarti dikasih.
rumah dikasih, harta dikasih. Ingat seri ulangan pasal 4, seri ulangan ke-42 kalau sudah masih sedikit itu. Jadi orangnya belum dibunuh, ladangnya diambil duluan, dimakan duluan. Dengar ya, jangan berkata berarti nyolong itu boleh, dosa ya. Ingat ya, bulir gandum panggang itu dianggap lesat dan dimakan sebagai pengganti roti. Dan ini pendahuluan ya, pendahuluan berkat yang akan datang, yang akan terima apa? Dapat tanah, dapat rumah, dapat sawah, dapat ladang, dapat ternak. Oke, apa penerapan buat kita? Ingat ya, tadi itu balik lagi. Pahami Allah itu bekerja dengan mujizat. Gandum, apa? Mana 40 tahun dan alami non mujizat. Ingat, 40 tahun dikasih Tuhan mujizat. Tapi sekarang berhenti. Bukan berarti Tuhan gak sayang, bukan berarti Tuhan gak memberkati. Tapi ini juga menolong kita untuk paham ya, bahwa pemeliharaan Tuhan itu bukan kebetulan, tapi khusus. Waktu keluar dari Mesir dikasih makan, diberkati, walaupun ke gereja 3 kali. Harus diperhatikan ya. Ini yang menarik. Allah tidak ngambek menghentikan berkatnya. Waktu orang Israel 2 bulan, bosan aku ambil mana. Kalau saya jadi Tuhan, stop. Kata saya bilang sama malaikat, stop, jok, jangan kirim besok pagi. 1 minggu jangan dikirim. Bahkan ketika generasi tidak beriman, papa-papa mereka berkata, ayo kita kembali lagi ke Mesir. Kami tidak mau perang. Disuruh berhenti, marah pergi di Kades Barnea. Berapa kali mereka ngambek sama Tuhan? Jujur aja loh, saya kalau jadi Allah gak tahan. Stop, 1 bulan, jano, sing mati ya mati. Enggak, Tuhan kasih terus. Apa alasannya? Alasannya karena generasi yang akan masuk 40 tahun kemudian, anak-anak mereka. Anak-anak yang berumur 20 tahun ke bawah, berarti ada kemungkinan ada yang umur 60 sampai umur 0. Tapi ada orang yang paling tua, Kaleb dan Yosua, di atas 80. Jadi pahami ya, kadang-kadang kita berpikir seperti ini. Aku berdosa, aku melawan Tuhan, ya buktinya gak apa-apa itu. Tuhan punya alasan tertentu, mungkin karena anak kita, mungkin karena alasan yang lain. Tuhan memberikan mujizat itu. Tuhan tetap melihara kita. Karena kita tidak tahu caranya Tuhan. Pahami kasih Allah itu sulit kita bayangkan.